Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Harun dari program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya dari mata kuliah ilmu hadis. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu pengertian hadis dan perbedaannya dengan hadis qudsi. Secara umum, hadis adalah berarti perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabiullah Muhammad SAW. Sedangkan perbedaannya dengan hadis qudsi itu ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala dan ada campur tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Idenya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang menyusun redaksinya itu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soal yang kedua, pengertian hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang pada setiap tingkat sanadnya. Secara bahasa dan istilah, mutawatir artinya berturut-turut atau beruntun. Para ulama menyepakatinya bahwa hadis mutawatir adalah hadis yang disampaikan oleh banyak orang pada setiap tingkatannya, meskipun ada perbedaan soal jumlah perawinya. Ada yang mengatakan jumlah perawinya harus 10, ada yang mengatakan jumlah perawinya harus 20, dan ada yang mengatakan jumlah perawinya 30, dan ada yang mengatakan jumlah perawinya itu 40. Soal yang ketiga, pengertian hadis sahih dan berikan satu contohnya. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara bahasa dan istilah, kata sahih artinya sehat, maka hadis sahih dapat dimaknai sebagai hadis yang selamat, hadis yang benar, hadis yang sah, dan hadis yang sempurna. Para ulama berpendapat bahwa hadis sahih, kata sahih merupakan lawan kata dari kata saqim, yaitu sakit. Dan saya akan memberikan satu contoh hadis sahih, yaitu hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung dengan niatnya. Soal yang keempat, pengertian hadis hasan dan hadis dhaif. Hadis hasan adalah tingkatan di bawah hadis sahih. Menurut Imam At-Tirmidzi, hadis hasan adalah hadis yang tidak berisi tentang kebohongan dan tidak bertentangan dengan hadis-hadis lainnya, dan juga tidak bertentangan dengan Al-Quran, dan informasinya itu tidak kabur, dan serta memiliki lebih dari satu sanad. Sedangkan hadis dhaif atau hadis palsu tidak menghimpun sifat-sifat hadis sahih dan juga tidak menghimpun sifat-sifat hadis hasan. Soal yang kelima, pengertian hadis maudhu dan apa yang melatar belakangi munculnya hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, dan di dalamnya ada perbuatannya Rasulullah, perkataannya Rasulullah, sifat dan akhlaknya Rasulullah, atau sifat semajadinya secara rekan atau dusta semata-mata. Dan yang melatar belakangi munculnya hadis maudhu ini yaitu
ketika ada pertentangan politik atau pertikaian konflik. Itu yang melatar belakangi adanya hadis maulid. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.